Shalom saudaraku, kembali berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, pimpin pembelajaran ini supaya kami lebih dapat memahami kebenaran firman-Mu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, puji Tuhan kita kembali bisa meneruskan pembelajaran kita dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dan pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan keseluruhan pasal yang ketiga. Kita akan membahas dari ayat 12 sampai 26. Baik, saya akan bacakan dulu ayat yang ke-12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Karena kuasa atau kesalehan kami sendiri." Nah, saudara, ingat pertemuan kita minggu lalu, setting ini adalah setelah Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya ya di gerbang indah Salomo ya, di gerbang indah Bait Allah ya. Maksud saya di gerbang indah Bait Allah. Kemudian Petrus berkhotbah di Serambi Salomo ya. Jadi ini adalah latar belakang dari pembacaan-pembacaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang telah saya sampaikan minggu lalu, mujizat itu dilakukan itu punya tujuan ya. Semua mujizat itu punya tujuan, dan dalam hal ini tujuannya adalah supaya firman dapat diberitakan, supaya orang banyak yang telah melihat mujizat tersebut, saudaraku ya. Orang banyak yang telah melihat mujizat tersebut hatinya dibajak oleh perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, sehingga hati mereka mau terbuka untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara jangan pernah berpikir bahwa mujizat itu dibuat hanya untuk gagah-gagahan, keren-kerenan, supaya orang takjub, melongo, mulutnya nganga. Bukan itu. Mujizat selalu punya maksud dan tujuan. Pasti ada tujuan yang lebih indah daripada hanya sekedar membuat takjub. Dan dalam hal ini, ya, mujizat dikerjakan oleh Tuhan supaya firman Allah dapat diberitakan. Ketika mujizat terjadi, banyak orang berkerumun. Petrus dan Yohanes tidak panjang lebar, tidak lama-lama menggunakan kesempatan itu, saudaraku, untuk memberitakan Kristus. Diberitakan di Serambi Salomo. Hal ini juga tidak secara kebetulan diberitakan di Serambi Salomo. Menunjukkan bahwa biarlah mereka datang dan mendengar hikmat yang lebih indah dari Salomo. Salomo, saudaraku, dikenal raja orang yang berhikmat ya. Raja yang paling berhikmat maksud saya. Hikmat Salomo itu luar biasa. Tetapi justru dikotbahkan di Serambi Salomo ini juga menggambarkan bahwa Kristus yang diberitakan itu jauh lebih besar hikmatnya daripada Salomo yang dikenal sebagai orang yang berhikmat. Yang lebih besar, yang jauh lebih besar dari Salomo sedang diberitakan di situ. Ya, jadi ketika mereka takjub, lihat, ini kan lumpuh dari kecil. Mereka mungkin mau memuja Petrus dan Yohanes. Maka tadi dikatakan, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Kejadian orang yang lumpuh sejak lahirnya tiba-tiba berjalan. Kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa kami, karena kesalehan kami. Nah, Petrus dan Yohanes langsung mengalihkan rasa kagum orang banyak dari mereka. Supaya rasa kagum dan hormat hanya ditujukan kepada Kristus saja. Dengan rendah hati, saudaraku ya, Petrus menyatakan bahwa mujizat tersebut bukan karena mereka sakti atau kesalehan mereka, melainkan mereka hanyalah pelayan Kristus. Nah, jadi ini penting sekali, sikap ini harus dicontoh oleh setiap kita, khususnya oleh para pelayan Tuhan. Ya, saudara, ketika Tuhan memakai kita, kan yang ekstrem bikin mujizat, siapa sih yang gak takjub? Siapa sih yang gak kagum kalau ngelihat orang membuat mujizat? Tetapi Petrus dan Yohanes cepat-cepat mengalihkan, jangan kagum sama kami. Ini bukan karena kami sakti, ini bukan karena kami hebat. Di sini kita lihat bagaimana
mereka dengan serius ingin mengembalikan semua yang hormat, semua yang glory, semua yang mulia kepada Tuhan. Jangan sampai kita ketika orang kagum dengan kita, ya, kita jadi besar kepala, saudara. Bisa aja bukan karena mujizat. Sekarang kalau saudara bisnis berhasil nih, wah saudara diberkati deh secara materi. Saudara kaya raya, orang mulai mengagumi, wah hebat orang ini bisnisnya. Reaksi kita kira-kira gimana? Reaksi kita gimana? Bisa nggak dari hati yang paling dalam kita berkata bahwa ini semua anugerah Tuhan semata? Atau kita menikmati itu, belum tahu siapa gua. Memang gua jago, memang gua hebat. Siapa dulu dong? Gua. Nah, ini kan hati kita yang paling dalam, yang paling tahu. Kita itu mau menikmati pujian itu, atau kita dengan rendah hati, kita mengakui, kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan yang membuat semua ini. Nah, itu yang perlu kita latih, saudara. Kalau kita tidak berlatih seperti itu, kita tidak akan pernah bisa seperti yang Paulus ucapkan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada. Aku. Kita nggak berlatih. Kita nggak bisa, saudara. Kita hanya akan menghayati hidup ini, ya, it's all about me. Nah, itulah sebabnya ya kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Petrus langsung mengarahkan seluruh kagum, hormat, dan kemuliaan kepada Kristus. Kristus diberitakan sebagai Mesias sejati yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dan jadi semua yang glory Petrus arahkan langsung hanya untuk Kristus semata. Petrus menyatakan dia adalah Yesus. Makanya yaitu Yesus. Dia adalah Yesus, anak Allah. Meskipun baru-baru ini mereka mengecam Kristus sebagai penghujat karena menyatakan dirinya anak Allah. Sekarang Petrus bilang dia itu Yesus, ya. Nah, Petrus kan di sini mengatakan ya. Nah, ini dalam teks bahasa Indonesia, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Nah, kata hambanya di sini ya, sebenarnya dalam bahasa Yunani itu pais. Pais itu juga bisa berarti child, baik boy ataupun girl. Makanya kalau saudara periksa KJV ya, King James Version, saudara akan menemukan terjemahannya Son of God, bukan Servant of God. Jadi Petrus di sini mau menunjukkan Yesus itu anak Allah, Allah sendiri. Dalam konteks tertentu dia memang hamba Allah, ya. Tetapi di sini Petrus ingin menekankan keilahian dari Yesus Kristus, ya. Makanya dikatakan Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan anaknya, yaitu Yesus. Pais itu bisa child, ya. Dia adalah anaknya terkasih. Allah telah memuliakannya dalam hidup, kematian, kebangkitan, hingga kenaikannya ke surga. Ya betul, Petrus menyebutnya sebagai Allah nenek moyang kita. Ini adalah sebuah penyebutan yang hormat dan agung bagi orang Israel ketika dikatakan Allah nenek moyang kita. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini adalah sebuah kebanggaan. Makanya orang Israel selalu menyebutnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini nggak bisa ditambah, ini nggak bisa dikurangi, ini nggak bisa diganti, ditambahin Allahnya Tono, Tini, Suti, nggak bisa, saudara ya. Abraham, Ishak dan Yakub, urutannya harus jelas. Ayat 14, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Seakan Petrus dan Yohanes mau berkata, kamu menolak dia. Karena dia, Yesus, Mesias itu tidak hadir dalam kuasa lahiriah yang kalian kehendaki. Saudara, kita serius harus berhati-hati. Pendekatan kita sama Tuhan itu bukan Tuhan melakukan apa yang kita mau, tetapi justru kita mengerjakan apa yang Ia mau.
Ini sering salah kaprah. Maaf saudara ya. Kalau kekristenan sebagai agama, orang-orang beragama seringkali di bawah alam sadar, di alam bawah sadar mereka itu berpikir ya, mereka itu berpikir bahwa ya eh, Tuhan itu harus mengerjakan sesuai yang mereka mau. Nah, ini jelas sangat tidak tepat. Pendekatan kita itu bukan Tuhan yang mengerjakan apa yang kita mau, tapi kita yang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Makanya bangsa Israel saat itu, orang Yahudi menolak dia. Karena Yesus datang bukan dengan konsep Mesias lahiriah seperti yang mereka inginkan. Nah, justru di sini Petrus mau berkata, kan, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu, ya. Jadi dia yang adalah Mesias, ya, kamu mau bunuh. Justru sebaliknya kalian meminta pembunuh dibebaskan. Kristus yang adalah anak Allah, utusan Allah, justru dibunuh. Ini kan sebenarnya hinaan keji untuk Kristus. Kristus bahkan dianggap lebih rendah daripada seorang pembunuh. Ayat 15, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Kristus kan pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Perhatikan kalimat yang bertolak belakang ini, ya. Kamu membiarkan hidup loh seorang pembunuh, seorang pencabut nyawa. Tapi seorang yang menuntun kepada hidup justru kamu bunuh. Wah, ini ungkapan antonim atau lawan kata yang luar biasa yang digunakan. Pembunuh kamu biarkan hidup, penuntun kepada hidup kamu bunuh. Tuh coba lihat, bayangkan itu, ya. Nah, ini kan luar biasa sekali kata-kata yang digunakan, ya. Jadi dalam hal ini Petrus mau bilang kalian itu keliru, sebab pemimpin kepada hidup terbukti memang dia memimpin kepada hidup. Buktinya apa? Dia dibangkitkan oleh Allah. Dan kamu semua tahu akan hal itu. Kami saksinya. Ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Buktinya apa? Ia memimpin kepada hidup. Tadi kan dikatakan Yesus pemimpin kepada hidup. Buktinya apa? Buktinya seorang lumpuh dari lahir yang tidak punya harapan hidup. Ingat minggu lalu dia cuma dianterin mungkin sama saudaranya, sama temennya, digeletakin di depan gerbang indah Bait Allah. Nanti baru sore dijemput lagi. Orang seperti itu kan gak punya harapan hidup, saudara. Ya. Tapi justru dia jadi sembuh karena nama Yesus. Makanya karena kepercayaan dalam nama Yesus, terlihat. Maka nama itu telah menguatkan, memberikan hidup, memberikan pengharapan yang baru kepada orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Nah, coba perhatikan. Dulu Yesus bangkit, mereka dituduh, mayatnya dicuri. Oke, dulu ketika Yesus bangkit, murid-murid dituduh, mayatnya dicuri. Tapi sekarang, Petrus bilang, kamu mau alasan apa lagi? Ini ada orang yang lumpuh sejak lahir, dan orang ini, kamu lihat tiap hari. Kamu semua kenal. Ayo, kamu mau alasan apa? Kamu mau bilang kita kong kali kong, pakai drama. Sebenarnya nggak lumpuh. Nanti yuk pura-pura lumpuh ya. Nanti kalau aku bilang bangkit, angkat tilammu. Langsung lari ya, langsung jalan ya. Ini kan gak bisa sandiwara, kalian semua tahu kok. Tuh, luar biasa Petrus dalam argumennya. Maka dia bilang, ini nama Yesus itu loh. Yang kalian gak percaya, dia udah bangkit juga kalian bilang kami yang curi mayatnya. Sekarang nama itu, penuntun kepada hidup yang telah terbukti. Dia yang membuat orang yang lumpuh ini. Kamu jangan bilang ini sandiwara, kamu kenal dia. Kamu tahu dia tiap hari ada di situ. Sang penuntun kepada hidup telah membuat ia jadi sembuh. Jadi mereka kagak bisa bilang curiga lagi atau apapun. Kesembuhan yang sempurna dari orang ini, kalian lihat loh sekarang. Nah, kalau tadi dikatakan Yesus bangkit, kami saksinya.
Akan bilang, kalian kan memang satu sekongkol. Oke, yang ini lumpuh sejak lahir, jangan jalan oleh karena nama Yesus. Kamu mau alasan apa? Kan kira-kira begitu ya. Oke, kita teruskan. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Oke, dari pembacaan ini ada 3 hal saudara ya setidaknya. Yang pertama, Petrus itu punya belas kasihan kepada mereka. Kan dibilang, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian, artinya membunuh Yesus, menyerahkan Yesus, karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Petrus membesarkan hati mereka. Benar, kamu sudah berbuat keji. Pembunuh, kamu lepaskan. Pemimpin kepada hidup, kamu malah mau bunuh. Ya, itu keji nggak? Itu keji. Tapi Petrus bilang, aku juga tahu. Tuhan tahu kamu melakukan itu karena ketidaktahuan. Sekarang Petrus mau menyadarkan mereka agar mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah salah dan mereka pasti bisa berubah jadi lebih baik lagi. Dulu mereka hanya terhasut berbuat jahat, bukan karena adanya niat jahat dari diri mereka sendiri. Ini kan rakyat umum, saudara. Siapa yang menghasut mereka? Para imam, orang-orang Farisi pengajar Taurat pada saat itu yang menghasut mereka. Mereka orang umum, mereka hanya dihasut. Makanya Petrus bilang, dulu kamu lakukan itu bukan karena kehendakmu sendiri. Hal yang kedua, pembunuhan dan kejahatan mereka kepada pemimpin kepada hidup, yaitu Yesus, memang terdengar sangat mengerikan. Tapi hal itu dinubuatkan oleh kitab suci melalui perantaraan nabinya. Jadi Petrus mau bilang, kamu emang udah berbuat keji kan? Ya oke, kamu memang hanya terhasut, kamu sebenarnya nggak ada niat jahat. Tapi in fact kamu berbuat keji kan? Tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal loh. Apa yang kalian lakukan itu justru menggenapi apa yang ditulis oleh kitab suci yang telah dinubuatkan tentang Kristus melalui perantaraannya para nabi. Jadi ini sama seperti Yusuf yang diplot kejahatan oleh kakak-kakaknya, tetapi Allah merekah-rekahkannya menjadi kebaikan. Kamu boleh merekah-rekahkan yang jahat untuk Kristus, tapi Allah merekah-rekahkan untuk kebaikan. Ya, justru yang kamu lakukan menjadi nubuatan tentang Mesias, menggenapi akan hal tersebut. Nah, kabar baiknya adalah pengampunan di sini dikatakan ya, pengampunan. Ya, jadi kamu memang udah salah, ya. Tapi sekarang kata Petrus, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ada pengampunan, tapi harus bertobat. Kamu harus jadi Kristen. Nah, Kristen di sini bukan agama ganti KTP, saudara. Tentunya Kristen di sini yang dimaksud adalah pengikut Kristus. Jadi Petrus, iya ini istilah yang saya gunakan. Petrus kalau bilang, kamu jadi Kristen enggak? Kamu harus percaya kepada dia. Kamu harus jadi pengikut Kristus. Ini bukan soal masalah pindah agama, saudara. Percayalah jemaat mula-mula nggak ada urusan dengan agama. They don't think about religion. Mereka tidak pernah berpikir tentang religi, saudara. Ya, religi itu buatan manusia. Agama itu buatan manusia, saudara. Ya, agama itu buatan manusia. Nah, mereka nggak ada urusan dengan itu, tetapi mereka tahu kamu harus jadi pengikut Kristus. Jadi Kristen dalam koridor pengikut Kristus. Harus bertobat, menyerahkan diri kepada Sang Penuntun hidup. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Artinya apa, saudara? Ayat ini punya 2 pengertian.
Coba, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ayat ini tidak mudah untuk dipahami. Ayat ini kan bisa ditafsirkan dua hal, saudara. Penafsiran yang pertama, fokusnya nanti. Jadi gini, bumi ini sudah dirusak oleh dosa, ya. Kristus sekarang tetap tinggal di sorga. Sementara keadaan bumi ini semakin hancur, ya. Nah, Kristus akan tetap tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kapan? Ketika ada langit yang baru dan bumi yang baru. New heaven, new earth. Ya, Yerusalem baru turun dari sorga. Nah, pada saat itu Kristus datang. Nah, ini fokusnya nanti. Tapi ada penafsiran yang kedua. Kristus tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya apa? Nah, terjadinya sekarang. Pemulihan terus dikerjakan, baru pada akhirnya ia datang kembali. Fokusnya sekarang. Jadi mana yang benar, saudara? Kira-kira Kristus tetap tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu artinya waktunya nanti atau waktunya sekarang sambil ada pemulihan Tuhan sedang menunggu? Kira-kira yang mana, saudara? Saudara ada di yang mana? Ya, it doesn't matter dua-duanya, saudara. Ya, tidak menjadi soal dua-duanya. Saya percaya Tuhan melakukan pemulihan saat ini, ya. Tapi bukan keadaan dunia. Kalau keadaan dunia tetap akan semakin buruk. Keadaan dunia tidak mungkin semakin baik. Jadi apa yang Tuhan pulihkan? Yang Tuhan pulihkan adalah gerejanya. Pemahaman yang baru, pengertian yang baru. Terus Tuhan tambah-tambahkan untuk gerejanya. Gerejanya yang dipulihkan. Gereja harus kembali kepada esensi yang mula-mula. Itu sebabnya saya juga percaya COVID kemarin bukan kebetulan untuk gereja Tuhan. Saya bukan bilang COVID Tuhan yang buat, tapi COVID kemarin tidak kebetulan. Tuhan izinkan, Tuhan sedang melakukan hard restart kepada gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan bisa kembali kepada esensinya. Gereja Tuhan bisa membedakan mana yang esensi, mana yang aksesoris. Bukankah pada saat COVID kemarin, gereja akhirnya bisa menyadari bahwa gedung tidak esensi, ya, bangku tidak esensi, AC tidak esensi, sound system tidak esensi, ya, karena pada saat itu mau punya pun gereja tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nah, makanya gereja dipulihkan oleh Tuhan, pemulihannya sekarang, atau bisa juga fokusnya nanti juga, ya betul, karena nanti pasti akan ada Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Dan di situ Kristus memerintah sampai selama-lamanya. Jadi dua penafsiran ini tidak perlu kita pertentangkan. Dua-duanya bisa masuk menurut saya, ya. Oke, kita teruskan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu, tapi akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah bicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Nah, Petrus mengharapkan saudara-saudara sebangsanya seperti dirinya dulu menyangkal Kristus terus bertobat. Nah, tapi kenyataannya apakah bangsa Israel pada saat itu bisa seperti itu? Itu kan persoalannya. Nah, jangan seperti bangsa Israel di padang gurun yang tegar tengkuk. Ya, udah lihat perbuatan Tuhan juga gak mau bertobat. Makanya dikatakan, ayo dong kamu harus mendengar Kristus, nabi besar itu. Ya, setiap orang yang tidak mendengarkan Kristus pasti akan binasa. Terakhir ayat 25-26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara, 3 hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama, Yesus diberikan kepada mereka. Sebenarnya kalian ini punya privilege. Petrus mau bilang gitu. Yesus tuh datang sebagai orang Yahudi loh. Bukan turunan Jackie Chan, Jet Li, Wang Fei Hung. Bukan orang Cina, bukan orang Arab. Orang Yahudi. Kamu punya privilege. Kenapa kamu gak mau ikut dia? Nah kan begitu, ya.
Itu disadarkan. Ini kan sama seperti Yohanes 1 ayat 10-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Petrus sedang bilang, kamu ini ya, Kristus datang itu pertama-tama untuk kamu. Makanya dia datang sebagai orang Yahudi, bukan orang Cina, bukan orang Indonesia, bukan orang Afrika. Tapi kamu nggak menghargai privilege ini. Nah, hal yang kedua, harus tahu, ini kan menggenapi. Menggenapi apa? Yesus berfirman kepada Abraham, olehmu keturunan semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Sekali lagi, berkat Abraham untuk bangsa-bangsa itu bukan duit. Yesus. Yesus itulah berkatnya. Ya. Dan yang ketiga, Kristus Yesus memimpin kembali kepada kebenaran. Yuk terima dia. Jangan anggap diri benar sendiri. Yesus sang kebenaran itu datang bawa kebenaran. Sekarang kita harus mengikut dia. Supaya kita kembali dari kejahatan kita. Meninggalkan kejahatan kita, sekarang berjalan dalam kebenaran. Orang Yahudi, orang yang selalu menganggap diri paling benar dan mengenal Tuhan. Sekarang dikatakan sama Petrus, supaya kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Biasanya anggap diri benar, sekarang dibilang dari kejahatan. Coba gimana? Yuk rendahkan hati kita. Memang, hanya Kristus sang kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, materaikan di lubuk hati setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study berikutnya, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.